Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Di sini kami adalah mahasiswa Universitas Mercu Buana kelompok 7 dari program studi manajemen. Sebelumnya, alangkah baiknya untuk memperkenalkan anggota kelompok 7 kami terlebih dahulu. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan. Untuk yang pertama, saya sendiri Reksa Wibowo Sutikno. Lalu kedua rekan wanita saya yaitu Valentina Erna Cahyaning Tias dan Diana Wahyu Ningsih. Pada video presentasi kali ini, kami mengangkat tema UMKM Geblek Bumidal yang kami laksanakan di Desa Panjatan Kulon Progo. Serta tugas ini kami buat untuk menyelesaikan dan mendapatkan nilai di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi yang diampu langsung oleh Bapak Awan Sentosa. Pada presentasi ini, saya sendiri akan membahas tentang latar belakang mengapa kita mengambil studi kasus UMKM Geblek ini, serta pengertian dari makanan geblek sendiri. Baik, langsung saja saya bahas mengapa kami mengambil studi kasus ini, karena kami ingin mengetahui lebih dalam seperti apa kondisi yang Bumidal atau pelaku UMKM lainnya yang mereka alami di kondisi seperti pandemi seperti saat ini. Karena kami berpikir bahwa pedagang makananlah yang paling terdampak, jadi kami ingin memastikan dan mengetahui langsung kondisi yang terjadi sebenarnya. Setelah kami melakukan studi kasus ini, kami merangkum beberapa analisis dan diagnosa terkait serta perwujudan rencana tindak lanjut kami yang nantinya akan dibahas oleh kedua rekan kami. Selain itu, berbicara tentang makanan geblek, geblek ini merupakan makanan khas Kulon Progo yang bertekstur mirip seperti cireng dan memiliki komposisi bahan yang menyerupai cireng pula. Tak hanya itu, di Kulon Progo kita mengetahui pembangunan bandara terbesar sudah selesai dan akan siap untuk digunakan. Maka dari itu kami juga berpikir bahwa apa yang menjadi ciri khas daerah tersebut perlu adanya pengembangan dari segi apapun, dari memperkenalkannya dan lain-lainnya. Mungkin cukup sekian tentang latar belakang yang dapat saya paparkan di sini. Untuk selanjutnya yaitu diagnosa dan analisis kasus yang akan disampaikan oleh rekan saya Mbak Valentina Erna Cahyaning Tias. Kepadanya saya persilahkan. Di sini saya akan memaparkan mengenai diagnosa kasus. Setelah kelompok kami melakukan observasi langsung ke narasumber, yaitu di daerah Panjatan Kulon Progo, kami melakukan analisa kasus dan kami mendapatkan beberapa diagnosa terkait UMKM khususnya geblek Bumidal di masa pandemi ini yang sedikit banyak berpengaruh dengan adanya pandemi seperti saat ini. Di bawah ini ada beberapa diagnosa yang berhasil kami rangkum dan kami dalami dari hasil observasi kami. Yang pertama, mengenai lemahnya jaringan usaha. Yang kedua, orientasi melakukan usaha masih terbatas untuk memenuhi kehidupan keluarga. Yang ketiga, terbatasnya modal usaha. Dan yang keempat, tempat untuk menjual produk dinilai masih kurang strategis. Berdasarkan dari referensi yang kami peroleh, ada beberapa usulan yang sekiranya bisa membantu beberapa narasumber khususnya untuk Bumidal. Yang pertama, misalnya dari pemerintah ada penurunan tarif listrik dan gas dengan pembayaran penggunaan tanpa beban minimal misalnya. Tetapi pada realitanya narasumber untuk memperoleh gas khususnya pada saat pandemi ini masih kesulitan, terutama untuk gas melon yang beratnya 3 kilo karena dirasa itu yang lebih efektif daripada untuk yang gas besar, dan itu pun kadang untuk memperolehnya agak kesulitan, dan ada beberapa distributor yang nakal itu menaikkan harga dengan tarif yang tidak wajar. Nah, dari beberapa kasus ini kami akan menganalisa. Setelah kami analisa dari diagnosa-diagnosa tersebut, kami simpulkan bahwa usaha beliau juga sangat terdampak akan pandemi ini. Di antaranya ialah penurunan permintaan atau daya beli dari masyarakat sekitar. Yang kedua, keterbatasan pemasaran produk. Yang ketiga, kurangnya bahan baku dan jangkauan untuk mengaksesnya. Dan yang keempat, inovasi produk yang kurang beragam. Dari analisis-analisis ini, kita diskusikan dan kita cetuskan berdasarkan cerita dari
narasumber langsung dan dari anggota kelompok kami yang kebetulan masih satu daerah dengan narasumber kami. Memang untuk inovasi produk di sana produknya masih sebatas seperti di pasar tradisional. Jadi belum ada barang tersebut dibuat biar bisa awet untuk beberapa hari atau bahkan mungkin bisa dikirim ke luar daerah. Karena kita ketahui makanan tersebut merupakan ciri khas dari daerah Kulon Progo, yang otomatis untuk saat ini daerah Kulon Progo menjadi daerah yang maju untuk pariwisatanya karena sudah ada bandara internasional di daerah sana. Makanya diharapkan untuk UMKM khususnya untuk yang menjadi ciri khas suatu daerah bisa kita tingkatkan perkembangan dan untuk kemajuan pemasaran. Dan dari observasi kami ada keterbatasan pemasaran produk itu karena dari narasumber kami tersebut belum menggunakan aplikasi apapun dan masih tertinggal untuk cara penggunaannya, karena kita ketahui memang untuk narasumber dan pelaku-pelaku usaha untuk pasar tradisional ini kita ketahui memang dilakukan oleh orang-orang tua, dan untuk anak muda saat ini memang masih belum mau dan berkeinginan untuk meneruskan usaha tersebut. Jadi untuk keterbatasan pemasaran produk itu juga dikarenakan karena kekurangan atau belum tersentuh akan teknologi. Nah, untuk tindak lanjut selanjutnya dari hasil analisis studi kami akan dipaparkan oleh anggota kelompok kami, yaitu oleh Mbak Diana Wahyuningsih. Di sini saya akan membahas untuk poin 4, yaitu solusi atau gagasan dari hasil observasi kami. Setelah meninjau dari 3 poin pembahasan di atas, kelompok kita sudah merancang beberapa solusi yang bisa diterapkan oleh Ibu Nindal selaku pelaku usaha geblek yang sedang kita lakukan observasi. Solusi yang ingin kami utarakan ini adalah cenderung kebebasan yang dapat dilakukan di masa pandemi seperti saat ini. Berikut adalah penjabarannya. Yang pertama, usaha Ibu Nindal harus dibantu dengan adanya iklan di dunia maya mengenai usaha gebleknya. Yang kedua, Ibu Nindal bisa meminta bantuan anak saudara untuk membantu dalam mengunggah usahanya di dunia maya atau sosial media. Yang ketiga, Ibu Nindal diharapkan mampu membuat program yang baru, yaitu program blog, sehingga kedepannya dapat melakukan pengiriman jarak jauh dan dapat aman tanpa harus khawatir produk basi dalam perjalanan. Selanjutnya yaitu poin 5, rencana tindak lanjut. Berikut rencana tindak lanjut yang akan kami berikan untuk membantu mengembangkan usaha Ibu Nindal. Yang pertama, membuat banner untuk dipasang di warung Ibu Nindal sebagai media promosi karena letak usaha tersebut kebetulan berada di pinggir jalan raya sehingga diakses banyak orang. Setelah pembahasan ini, akan kami tampilkan hasil dari proses pembuatan banner tersebut. Yang kedua, pengadaan alat untuk membuat geblek frozen, yaitu alat vakum, freezer, bahan-bahan habis pakai, atau BHP pendukung. Berikut akan kami tampilkan dokumentasi pada saat melakukan observasi di tempat usaha Ibu Nindal dan akan kami tampilkan tindak lanjut yang sudah terlaksana seperti pembuatan banner.